Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMA Marsudirini Sedes Sapiensia Semarang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Marsudirini Sedes Sapiensia Semarang. Dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan muda, pelajar, peserta webinar belajar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita bisa berkumpul bersama di acara webinar pelajar pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan muda dari SMP dan SMA dari banyak tempat di Indonesia. Tercatat ada yang datang dari Semarang, Bawen, Ambarawa, Muntilan, Yogyakarta, Surakarta, Purwodadi, Payu, Jepara, Rembang, Kendal, Weleri, Jakarta, bahkan sampai di Makassar dan Perawang Riau. Luar biasa. Acara webinar ini diselenggarakan khususnya bagi para pelajar supaya para pelajar bisa melihat peluang sekaligus tantangan yang akan dan sedang dihadapi oleh orang muda sebagai agen pembaharu bangsa di era disrupsi. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, serta dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Wegi selaku Ketua Panitia Peringatan 70 tahun SMA Marsudirini Sedes Sapiensia Semarang. Kemudian kita masuk ke inti acara, yaitu webinar yang akan dibawakan oleh dua narasumber, yaitu Ibu Inge Gunawan PhD yang berprofesi sebagai dosen dan beliau juga alumni SMA Marsudirini Sedes Sapiensia Semarang angkatan 91. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Grace Anastasia SW SE yang berprofesi sebagai anggota DPRD dan beliau juga alumni SMA Marsudirini Sedes Sapiensia Semarang angkatan 93. Acara berikutnya adalah tanya jawab dan pengumuman pemenang pertanyaan terbaik. Jadi, nanti setelah sesi pemaparan materi, rekan-rekan muda diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, akan dipilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapat hadiah dari panitia. Jadi, dengarkan dengan baik dan disiapkan pertanyaan apa supaya bisa mendapat hadiah nanti. Kemudian acara akan ditutup dengan doa. Baiklah, untuk membuka acara webinar ini, saya persilahkan kepada Pak Bagio untuk membukanya dalam doa. Rekan-rekan muda yang terkasih, kami akan memimpin doa secara Katolik, dan bagi rekan-rekan muda yang kebetulan beragama lain, silahkan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Penyelenggara, kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat-Mu, sehingga dalam kondisi pandemi ini justru kami Kau persatukan kepada para kaum muda di seluruh Indonesia yang ikut webinar ini, yang bisa jadi ketika belum masa pandemi kami tidak bisa menyelenggarakannya. Bapak berkatilah, semoga semua acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik pembicara, alat yang kami gunakan, dan juga rekan-rekan muda semua, berilah mereka semua dengan rahmat kesehatan dan mampu mencerap apa yang menjadi pembicaraan dari narasumber, sehingga bisa menjadi peluang dan juga tantangan juga untuk menggapai masa depannya.
Kami tahu dalam situasi seperti ini banyak yang cemas, banyak juga yang cuek dengan masa depannya. Semoga dengan acara ini bisa membuka mata hati kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi masa yang akan datang dengan penuh kepercayaan diri dan harapan yang teguh. Syukur, pujian, dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria Sedes Sapiensie, Santo Fransiskus Asisi, dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami agar kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Bagio untuk doa pembukaannya. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Para peserta webinar dimohon untuk berdiri. Oke, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Wege selaku Ketua Panitia Peringatan 70 tahun SMA Marsudirini Sedes Sapiensie Semarang. Kepada Pak Wege, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Meme untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi Ibu Inge Gunawan PhD dan Ibu Grace Anastasia, dan juga Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan rekan-rekan muda semua yang hadir di dalam ruang virtual ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata. Maka yang pertama tentu saja kami panitia 70 tahun dan juga Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inge Gunawan PhD dan juga Ibu Grace Anastasia yang pada hari ini bersedia untuk berbagi bersama kita di dalam webinar ini. Lalu juga terima kasih kepada rekan-rekan semua, orang-orang muda yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Meme, itu berasal dari mana-mana. Hari ini sungguh kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa belajar bersama
bersama dengan orang muda, dan tentu saja harapannya dengan acara ini kita bisa ikut ambil bagian di dalam sedikit mempersiapkan masa depan orang muda dan juga masa depan bangsa ini. Mungkin saya akan sedikit bercerita tentang buku yang saya baca milik Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dari Israel. Beliau menulis salah satu bukunya yaitu 21 Lesson for 20th Century. Yang menarik dari buku itu, kalau saya lihat ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah apa toh yang sedang terjadi sekarang ini. Perubahan itu terjadi sangat cepat, bahkan tidak kita bisa kendalikan, tidak kita sadari. Tahu-tahu sudah begini saja. Ambil contoh sajalah, ketika pada 2020 kemarin virus corona merebak di seluruh dunia, akhirnya dunia pendidikan ikut imbasnya. Kita mengalami sendiri bagaimana dari pembelajaran yang konvensional luring, biasa kita bisa bertatap muka, akhirnya kita harus dengan cepat bagaimana kita beradaptasi berubah karena situasi itu, lalu kemudian kita harus menjalani pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Itu contoh pengalaman real bagaimana perubahan itu begitu cepat terjadi. Yang menarik berikutnya di dalam buku itu juga Yuval Noah mengatakan apa sih ya tantangan-tantangan atau pilihan-pilihan yang bisa kita ambil untuk bisa kita survive menghadapi masa depan yang kita tidak tahu, perubahan itu terjadi begitu cepat. Lalu berikutnya yang menarik adalah apa ya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai pemilik masa depan. Supaya apa? Supaya mereka bisa beradaptasi dan bertahan di zaman kebingungan atau zaman disrupsi ini. Nah, di dalam buku itu juga salah satunya apa sih yang membuat perubahan itu terjadi begitu cepat? Ya, karena salah satunya adalah kehadiran teknologi. Big data, algoritma, atau kecerdasan buatan itu mau tidak mau akan mempengaruhi seluruh pola kehidupan, pola belajar, bahkan pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang. Salah satu cirinya ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Selain itu juga di sisi lain juga ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, dari situ maka kemudian perlu kita sebagai lembaga pendidikan menyiapkan putra-putri kita supaya bisa menanggapi masa depan ini, supaya bisa mempersiapkan masa depan ini. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa kita di dalam 70 tahun ini menghadirkan salah satu kegiatan yaitu webinar yang bertajuk Peluang dan Tantangan Orang Muda sebagai Agen Pembaharu Bangsa di Era Disrupsi ini. Nah, yang menarik berikutnya dari buku tersebut adalah Yuval Noah juga mengkritisi bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini dengan adanya teknologi seperti itu. Ruang dan waktu tidak terbatas, lalu kemudian ya hal itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita nanti akan hidup bernegara. Nah, maka kemudian teman-teman, rekan-rekan muda sebagai pemilik masa depan bangsa dan negara perlu mempersiapkan ini. Maka dengan ini kami hadir mencoba untuk ikut serta di dalam membekali rekan-rekan muda ini. Supaya apa? Di dalam pengambilan keputusan teman-teman nanti, ketika teman-teman nanti harus menjalani pendidikan, lalu kemudian harus menjalani profesi, bekerja, tentu saja bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana karena
teman-teman adalah pemilik masa depan itu sendiri. Nah, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, maka silahkan kesempatan ini kita manfaatkan benar-benar. Mari kita berwebinar, kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa belajar bersama dengan Ibu Inge Gunawan dan Ibu Grace Anastasia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, tetap semangat selalu rekan-rekan muda, karena Anda adalah pemilik masa depan bangsa ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Mimi. Terima kasih Pak Wege untuk sambutannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda peserta webinar, kita akan segera memulai acara kita hari ini. Maka waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agung selaku moderator. Silakan Pak Agung. Terima kasih untuk Ibu Imelda atas kesempatannya. Rekan-rekan muda dan sahabat bijaksana dimanapun berada, pergi ke mall membeli mainan. Mainan rusak, ya beli lagi. Janganlah teman-teman engkau sungkan, dengan gembira kita ikuti webinar hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Inge Gunawan PhD dan juga Ibu Grace Anastasia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam peringatan 70 tahun SMA Sede Sapiensia ini. Kita boleh bersama dengan Ibu Inge dan Ibu Grace untuk bersama-sama belajar. Dan kali ini tema yang dipilih oleh panitia adalah peluang dan tantangan orang muda sebagai agen pembaharu bangsa di era disrupsi. Ya, kata disrupsi dari kata disruption ini merupakan serapan baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya hal tercabut dari akarnya. Hari-hari ini kita sebagai guru, kita sebagai pelajar, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita merasakan itu bahwa kita tercabut dari akar-akar kita, dari apa yang selama ini sudah biasa untuk kita hidupi. Dan itulah era yang kita alami hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ogek, bahwa dunia yang kita hadapi hari ini adalah dunia yang sangat volatility, dunia yang berubah dengan semakin cepat. Hal ini menimbulkan dampak apa, rekan-rekan muda sekalian? Dampaknya adalah masa depan itu tidak pasti, sulit untuk kita prediksikan. Kenapa masa depan itu menjadi tidak pasti dan sulit untuk kita prediksikan? Karena dunia ini semakin kompleks. Banyak faktor yang tidak terlihat dalam pengambilan keputusan yang ada saat ini. Dan yang lebih sulit lagi adalah bahwa dunia kita sekarang ini ya, itu sangat ambigu. Dipenuhi dengan ketidakjelasan pengaruh satu peristiwa terhadap peristiwa yang lain. Sehingga kita sering untuk merasa kebingungan, apa ini sebenarnya yang terjadi? Bagaimana pengaruh COVID ini terhadap diri kita? Tetapi ketika kita masih ada di dalam kebingungan itu, ternyata semuanya terus bergerak dan semuanya terus berubah. Maka pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan muda dan sahabat bijaksana semuanya, kita akan bersama-sama belajar bersama dengan yang pertama nanti pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan nanti dari Ibu Inge Gunawan PhD, seorang dosen praktisi pendidikan dan juga pendampingan dalam proses-proses pendidikan, ya, kalau boleh
sedikit saya bacakan. Jadi Ibu Inge ini setelah lulus dari SMA Sedes Sapiensia Semarang tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu mendapatkan gelar master dari Universitas Gadjah Mada, dan terakhir menempuh PhD atau menyelesaikan program doktornya di Universitas Utara Malaysia. Itu kurang lebih adalah review dari pendidikan Ibu Inge Gunawan. Beliau juga memiliki sertifikat profesional dari Australia, sertifikat accounting management, kemudian juga diploma dalam pengembangan pendidikan untuk anak-anak. Ya, gitu ya. Itu adalah sekilas tentang pendidikan dari Ibu Inge. Dan Ibu Inge juga sudah banyak menjadi dosen di berbagai macam universitas terkemuka di Indonesia. Dari awal sejak beliau lulus di YKPN Yogyakarta, di Atmajaya Yogyakarta, menjadi asisten profesor di Universitas Gadjah Mada, lalu di Universitas Ciputra, Universitas Kristen Petra Surabaya, dan juga di Universitas Pelita Harapan serta Universitas Macung di Malang. Dan sekarang Ibu Inge bersama dengan suami menjadi dosen sekaligus mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Itu adalah CV dari Ibu Inge Gunawan. Maka rekan-rekan muda, supaya tidak berpanjang lebar lagi, marilah kita mencoba mencari jawaban kita untuk kita bisa bersama-sama melihat peluang, tantangan, dan apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi era disrupsi yang penuh ketidakpastian ini. Maka kepada Ibu Inge, apakah Ibu Inge sudah hadir di room ini? Hadir, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Inge. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat ya. pagi, Ibu Inge. Jadi teman-teman, nanti 30 menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Inge tentang era disrupsi di revolusi industri 4.0 dengan berbagai macam tantangan, peluang, lalu kemudian nanti tips-tips juga dari Ibu Inge, begitu ya Ibu Inge ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Inge. Dan teman-teman, silakan teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di room chat, begitu ya, dengan format yaitu nama, lalu asal sekolah, lalu pertanyaannya, gitu. Lalu pertanyaannya silahkan ditulis di sana. Untuk sesi yang pertama ini nanti Ibu Inge akan memilih 3 pertanyaan terbaik nanti yang akan mendapatkan hadiah, begitu ya, di akhir acara. Maka silahkan disimak dengan baik pemaparan dari Ibu Inge, lalu tanyakanlah hal-hal yang ingin kalian ketahui dari apa yang disajikan oleh Ibu Inge. Maka untuk tidak memperpanjang lagi pengantar saya di bagian depan ini, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Inge Gunawan. Monggo Ibu Inge. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru SMA Sedes Sapiensia, Bapak Kepala Sekolah, Pak Jarot yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru sekalian dari SMA Sedes Sapiensia. Saya berlatar belakang pendidikan, ya, dan sudah 25 tahun ini saya menjadi dosen di level higher education atau tingkat perguruan tinggi, ya, pendidikan tinggi. Memang tidak lepas dari family karena saya dilahirkan dari keluarga guru. Ayah saya bukan kebetulan ya, adalah seorang guru SMA Sedes Sapiensia lebih dari 30 tahun, almarhum ya. Dan saya merasa bahwa saya bersyukur sekali pernah studi di SMA Sedes, dan itu menjadi salah satu alat yang memang Tuhan pakai untuk membentuk saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Nah, saya akan sharing bagaimana hal yang menurut saya itu penting, ya.
Saya akan share screen. Bisa dilihat ya screen saya. Baik, saya hari ini diberi tema peluang dan tantangan orang muda sebagai agen pembaharu bangsa di era disrupsi. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya Anda sebagai generasi muda, para pelajar, letak dari nasib bangsa kita itu terletak di tangan Anda sekalian, ya. Jadi betul-betul Anda adalah agen pembaharu bangsa. Nah, saya sangat interest di dunia pendidikan karena saya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu alat yang saat ini paling powerful untuk mengubah sebuah bangsa, ya. Dan saya akan sharing beberapa hal. Ini background saya yang membuat saya betul-betul bersyukur adalah lebih dari 10 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah banyak keliling berbagai negara untuk melihat bahwa sebenarnya revolusi industri 4.0 atau era disrupsi itu tidak bisa kita hindari, ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik, pelajar sekalian, kita bisa melihat secara singkat, ya, ada 4 revolusi industri yang sudah kita lampaui. Revolusi industri pertama selalu bicara mengenai mekanisasi. Jadi bagaimana dari tenaga manusia full itu diganti oleh mesin uap. Jadi itu adalah revolusi industri 1.0, ya. Kemudian kalau kita masuk ke revolusi industri 2.0, kita masuk ke electricity. Jadi munculnya listrik, mass production assembly line, itu ada di revolusi industri 2.0. Lalu masuk ke revolusi industri 3.0, itu munculnya PC atau personal computer dan automation, ya. Sedangkan revolusi industri 4.0 yang kita hadapi, dan sebenarnya kita sudah mulai harus bersiap untuk memasuki revolusi industri 5.0, maka revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi adalah berkaitan dengan cyber physical system. Secara garis besar, sebenarnya revolusi industri pertama itu munculnya mesin uap, lalu masuk ke revolusi industri kedua munculnya listrik. Pada saat itu semua produksi barang sudah menggunakan assembly line dan listrik, ya. Kemudian masuk ke revolusi industri 3.0, munculnya teknologi informasi dengan adanya PC atau personal computer, dan sekarang kita sudah masuk ke big data, era teknologi wireless, big data semua sinkron, semua serba cashless, semua serba paperless, ya, semua sudah masuk di dalam big data dan segala sesuatunya sudah terkoneksi dan kita benar-benar memasuki era disrupsi, yaitu bergantinya sistem yang lama dengan sistem yang baru. Era robotik sudah harus mau tidak mau kita hadapi. Sebenarnya persiapan ini sudah saya lihat sejak 10 tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya pernah berkunjung ke Korea Selatan. Pada saat itu ada World Expo, ya, di sebuah pulau. World Expo ini expo dunia yang memamerkan teknologi dari seluruh dunia setiap 4 tahun sekali. Dan saya beruntung pada saat itu saya bisa melihat secara langsung dan saya mencoba beberapa teknologi. Salah satunya di pulau itu memang dikhususkan untuk World Expo tersebut. Jadi kita naik kereta api dari Seoul menuju ke pulau itu, kemudian di situ saya bisa mencoba driving mobil tanpa pengemudi. Ya, jadi saya penumpang, lalu mobil itu saya jadi ada instruksinya, saya mencoba dan naik mobil itu tanpa pengemudi. Ya, itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan rupanya saat ini mobil listrik, bahkan nantinya mobil tanpa pengemudi, itu nantinya akan kita lihat di jalan-jalan. Ya, itu salah satu inovasi yang bisa kita lihat
dari masa ke masa, radical change itu mau tidak mau harus kita hadapi. Ya. Makanya nanti saya akan memberikan beberapa tips bagaimana Anda bisa menang di dalam bersaing di era disrupsi seperti sekarang ini. Nah, era disrupsi mau tidak mau kita harus melakukan banyak inovasi demi inovasi. Sistem yang lama pasti akan diganti dengan sistem yang baru. Mindset kita juga harus diubah, ya. Kita mau tidak mau generasi muda harus siap untuk menghadapi revolusi industri ditambah dengan adanya pandemic situation, new normal. Yang menurut saya new normal ini tidak hanya akan diterapkan di jangka waktu yang pendek. Artinya Anda harus mulai membiasakan diri di new normal ini di jangka panjang, ya. Misalnya pembelajaran sudah tidak bisa lagi pure, misalnya harus tatap muka. Segala sesuatunya akan blended learning. Segala sesuatunya akan menuju ke ranah teknologi informasi. Ya. Saya bersyukur justru di masa pandemik ini kita bisa bertemu. Kalau kita lihat partisipannya 720 orang. Kalau ini tidak masa pandemi dan kita menyelenggarakannya di SEDES, saya percaya saudara yang dari tempat jauh belum tentu bisa ke SEDES. Belum tentu juga audiensnya bisa 700 lebih. Intinya adalah di masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa jangkau, kita bisa dapatkan informasi, ya. Dan informasi itu menjadi area yang sangat penting di era disrupsi sekarang ini. Baik, jadi era disrupsi dimulai sekarang di dunia pendidikan, ya. 85% jenis pekerjaan di tahun 2030 masih belum ditemukan. Ya, ini dilakukan oleh Institute for the Future. Ya, ketika saya menghadiri sebuah konferensi, ya, saya keliling Eropa Timur pada saat itu sebelum pandemi untuk berdiskusi mengenai bagaimana era disrupsi itu sebenarnya sudah dimulai, ya, bahkan sebelum pandemi, dan bagaimana kita di dunia pendidikan bisa tetap eksis dan tetap bisa menggali potensi dari anak-anak setiap bangsa untuk bisa mampu bertahan. Karena jenis pekerjaan di tahun 2030 kita masih belum tahu. Bahkan banyak yang belum ditemukan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, saya menjumpai pada saat itu bagaimana penduduk di Sweden misalnya, bagaimana saya melihat dengan mata ibu kota dari Sweden hanya berpenduduk 1 juta jiwa, tetapi yang disebut dengan unicorn, Bapak Ibu tahu ya, Saudara, bahwa unicorn itu adalah sebuah perusahaan startup swasta yang memulai bisnisnya dan secara nilai kapitalisasi itu bernilai lebih dari 1 miliar US dollar, ya. Dan di Indonesia ini baru 6 unicorn kita. Dan di Sweden, di Stockholm sendiri, itu ternyata unicornnya sudah lebih dari 10, ya. 1 juta jiwa unicorn perusahaannya sudah lebih dari 10. Amazing, ya. Pada saat saya lihat dan saya datangi beberapa unicorn company, saya amazed karena di situ ada 1 unicorn di Sweden, di Stockholm, ya. Karyawan atau stafnya itu terdiri dari 30 orang, tetapi dari 12 negara. Dan 30 orang itu belum tentu ketemu satu sama lain secara fisik, ya. Tetapi mereka tiap pagi bisa rapat. Itu sudah dimulai sejak sebelum pandemi. Jadi pada saat pandemi saya bilang, wow, ternyata memang era
disrupsi dan masa pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus hadapi. Mau tidak mau kita harus hadapi realita bahwa kita nggak bisa lagi physically bertemu, dan kita harus tidak boleh tidak. Amazing, staffnya 30 orang dari 12 negara, dan tiap pagi mereka bertemu secara Zoom seperti sekarang ini. Itu sudah dimulai sebelum pandemi, ya, dan sudah menjadi unicorn company. Oleh karena itu, tantangan era disrupsi, saya mencatat beberapa hal, ya. Yang pertama adalah mindset dan skill, ya. Bapak, Ibu, Saudara, mindset kita harus berubah, ya. Banyak orang tidak mau berinovasi karena mindsetnya dahulu. Saya menjumpai karena S1, S2 saya bidang accounting, S3 saya bidang entrepreneurship and innovation. Saya menjumpai bahwa orang untuk maju, orang untuk berkembang, ternyata langkah pertama yang dibutuhkan adalah upgrade skills, ya. Jangan berpikir konvensional terus, jangan enak di zona nyaman, ya. Artinya memang pembaharuan era disrupsi ini membuat kita di zona yang tidak nyaman. Harus mau selalu belajar. Bapak Ibu sekalian, usia saya sudah menjelang 50 tahun. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Karena pembelajaran itu dilakukan seumur hidup. Saya harus menjadi contoh bagi anak-anak saya, kandung dan juga mahasiswa saya. Ya, artinya kita harus terus-menerus mau mengubah mindset kita, skill kita, upgrade, bukan hanya secara akademik, ya. Kemudian juga harus melakukan upgrade skill di bidang non-akademik. Lalu yang berikutnya adalah passion dan meningkatkan yang menjadi strength kita. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah training, ya, yang berbasis strength base. Jadi kalau kita masing-masing, kita ini bukan Superman, superwoman, ya. Kita bukan manusia yang bisa semuanya, bukan, ya. Saya pun lemah di banyak hal. Saya orang yang tidak bisa desain, saya orang yang tidak bisa membaca 3D gambar, ya. Saya bukan orang yang handy, ya. Tetapi saya adalah orang yang sangat memahami tentang angka-angka, kemudian saya suka berbicara dan mengembangkan communication skill saya. Nah, strength saya bukan di dunia desain, jadi yang harus saya lakukan bukan mengembangkan apa yang menjadi kelemahan saya, tetapi justru kita harus mengembangkan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekuatan. Jadi temukan passion dari Anda sekalian. Adik-adik generasi muda, pelajar, ya, Indonesia harus tahu mulai menggali kekuatan apa yang dimiliki setiap pribadi. Kemudian mengembangkannya supaya maksimum. Jangan malah ribet dengan menutupi kekurangan atau kelemahan. Kemudian tantangan era disrupsi, saat ini mau tidak mau kita ini masuk ke revolusi industri 4.0. Segala sesuatunya kita menggunakan big data. Segala sesuatunya sudah akan digantikan oleh robotik. Ya, saya sebelum pandemi makan di sebuah restoran di Malaysia yang melayani kami full robot mini, ya. Robotnya bisa putar-putar, ambil saya bakmi, bisa ambilin saya snack, bisa kasih saya tagih secara tunjukin saya tagihan bil satu tools, ya. Benar, dunia berubah, ya. Radical change mau tidak mau harus kita hadapi. Kemudian era disrupsi saat ini lalu menyangkut di dunia pendidikan, di
di dunia industri, pemerintah. Makanya setiap kali saya di level melibatkan pemerintah, selalu akan melibatkan triple helix itu. Dan Anda beruntung. Oke, teman-teman dan rekan-rekan muda semuanya, nampaknya koneksi dari Ibu Inge dari Malang nampaknya ada sedikit gangguan, gitu ya. Kita tunggu sejenak begitu koneksi dari Ibu Inge, sambil teman-teman bisa mencoba dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Inge tadi untuk menuliskan di kolom chat. Sekali lagi saya mengingatkan di kolom chat untuk bisa dituliskan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Inge ya, dengan format nama, lalu asal sekolah dan pertanyaannya. Oke, apakah Ibu Inge sudah bergabung lagi dengan kita? Baik, saya kembali. Oke. Mohon maaf, tadi ada ngedrop. Ya, saya mohon saya bisa dijadikan host supaya saya bisa screen share. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi. Baik, ini adalah sebuah potret di mana saya waktu itu berdiskusi antara Indonesia dengan rute universitas terbesar di Rusia. Saya bersyukur sekali mendatangi universitas di Rusia, Saint Petersburg, ya tentunya lebih ke jalan-jalan ya, melihat istana presiden yang luar biasa. Tapi di Rusia ini saya belajar banyak bagaimana era disrupsi itu mau tidak mau memang harus melibatkan triple helix tadi, yaitu dunia pendidikan, kemudian dunia industri dan juga pemerintah. Baik, saya lanjut. Ini saya di Finland, ya, negara yang sangat famous dengan pendidikan K-12, ya. K-12 itu pendidikan tingkat dasar SD. Oke, nampaknya cuaca di Malang nampaknya. Ya, baik. Wah, sudah lagi ya. Mari Bu Inge, silakan Bu Inge. Saya dari Surabaya. Saya tidak dari tahu Surabaya, biasanya ya. WiFi saya sangat kuat ya. Baik, saya lanjut saja. Mungkin share screen-nya bisa dari SMA Sedes atau share screen saya masih kelihatan? Mas. Ya, baik Bu Inge, kami dari SMA Sedes nanti biar dibantu untuk screen share-nya. Lalu untuk kamera Bu Inge mungkin juga bisa dimatikan, tidak apa-apa, supaya mungkin lebih stabil dalam jaringannya. Mari Bu Inge. Ya, baik. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, apakah sudah screen share-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu Inge. Baik.
Bentar. Oke, kita lanjut. Silahkan Bapak Ibu untuk screen-nya. Oke, next. Next, ya. Oh, oke. Sorry sebelumnya. Baik, saya masuk ke abad 21 ya. Oke. Nah, di Finland tadi saya sudah ceritakan bagaimana Finland itu adalah negara yang amazing di dalam dunia pendidikannya. Ya, terutama dari SD sampai ke SMA-nya. Itu betul-betul amazing sekali ya. Mereka happy untuk ke sekolah. Nah, kita sebenarnya saya percaya bahwa saya melihat bagaimana SEDES sudah mulai mengapresiasi anak-anak yang memang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Jadi misalnya di bidang art, science, art, music, ya, dan betul-betul segala sesuatu diapresiasi berdasarkan passion-nya. Nah, di Finland anak-anak ini happy karena mereka diapresiasi berdasarkan passion dan mereka dikembangkan kekuatannya berdasarkan passion yang dimilikinya, ya. Dan itu bagi saya amazing sekali. Saya berkunjung ke beberapa sekolah. Di situ kesimpulannya adalah abad 21 ini kita memasuki abad untuk manusia holistik. Nah, sebenarnya hanya sebagian kecil pekerjaan yang menuntut kecakapan akademis yang tinggi untuk berhasil. Namun, sebagian besar pekerjaan justru menuntut kecakapan non-akademis yang tinggi untuk berhasil. Nah, kecakapan non-akademis itu seperti apa saja? Saya pernah melakukan riset baik di Indonesia maupun di luar negeri. Next. Berikutnya adalah kita bisa lihat bagaimana Job Outlook 2020, ya. Ternyata yang pertama untuk orang sukses 1 sampai 10 itu tidak banyak yang berkaitan dengan IQ, ya, kecerdasan akademik kita. Bukan berarti bahwa Anda nantinya adik-adik sekalian yang di dunia pelajar nantinya nilainya rendah, enggak, ya. Saya selalu challenge saya sendiri dan anak-anak saya untuk do the best di bidang akademik. Tetapi ini yang mau saya katakan bahwa di samping dunia akademik itu penting, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan non-academic skills. Nah, non-academic skills itu dimulai dari problem solving skill. Jadi bagaimana Anda kalau ada problem bukannya berteriak-teriak dan kemudian berharap orang lain yang menyelesaikannya, no, tapi Anda sendiri yang harus menyelesaikan. Ya, jadi kalau seseorang anak itu dilatih sedini mungkin untuk problem solving skill, maka kedepannya akan jauh lebih baik, ya. Kemudian ability to work in a team, strong work ethic, baru ini yang berkaitan dengan IQ, analytical quantitative skill, communication skill itu penting sekali. Anda pintar seperti apapun, tetapi Anda tidak bisa menjual ide dan mengkomunikasikan ide-ide Anda, maka itu nggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Kemudian inisiatif, leadership, dan seterusnya. Oke, next. Nah, jadi adik-adik sekalian, yang pertama adalah kembangkan passion dan strength. Kenali passion dan strength, ya. Kenali dulu passion dan strength Anda. Jadi kembangkan maksimum di bidang itu.
saya menjumpai banyak anak-anak yang akhirnya tidak berhasil hanya karena jurusan di SMA-nya ikut-ikutan teman, karena gengsi, lalu jurusan di universitasnya juga karena disuruh orang tua, ikut-ikutan teman yang paling banyak, ya. Tetapi harus Anda sendiri mulai menggali sebenarnya potensi apa sih yang saya miliki. Kemudian strength seperti apa yang saya punyai. Dan itu yang dikembangkan pertama. Oke, next. Yang kedua adalah mindset dan spirit. Saya tadi mengatakan bahwa dunia pendidikan, adik-adik sekalian, semuanya harus berubah dan selalu dimulai dari perubahan mindset. Mindset yang mau mengikuti inovasi, mindset yang mau terus berinovasi, mindset open mind, ya, jangan punya mindset yang konvensional, yang terkungkung, harus punya mindset sebagai seorang yang open mind. Dan spirit semangat untuk selalu do the best, lakukan yang terbaik di bidang Anda. Saya masuk jurusan akuntansi, dulu awal-awal saya sempat berpikir bahwa, waduh, saya suka matematika, ya. Saya dulu oke lah, kalau dalam hal matematika nilai saya terbaik lah, masuk kelompok yang terbaik. Tetapi di satu sisi saya juga paham bahwa akuntansi itu nanti bakalan berkutat dengan administrasi, duduk di belakang meja, dan itu tidak sama sekali bukan saya. Ya, saya bisa mati kalau disuruh bekerja di belakang meja administratif begitu ya. Tetapi yang saya lakukan adalah saya mengembangkan diri dengan skill yang saya miliki. Saya kuliah accounting S1, S2 dan saya bertekad untuk memberi yang terbaik, mengembangkan apa yang saya miliki. Dan karena saya di dunia pendidikan, saya interest, saya passionate di dunia pendidikan, akhirnya saya menjadi dosen. Ya, sejak saya lulus S1 pada saat itu masih boleh. Kalau sekarang udah nggak boleh. Mau jadi dosen harus S2 ya minimum. Nah, pada saat itu saya mulai mengembangkan diri. Kemudian jadi dosen pun saya tidak puas. Saya maunya mindset saya harus berubah, spirit saya harus lakukan yang terbaik. Saya harus mengembangkan strength saya. Saya harus melakukan apa yang menjadi passion saya, yaitu berbicara, kemudian menjadi pembicara, menjadi trainer, menjadi orang-orang yang memberikan konsultasi di dunia pendidikan. Dan itu semua saya lalui step by step, ya, pekerjaan yang tidak mudah, tetapi saya mau mengembangkan diri, ya. Itu yang kedua, kuncinya adalah terus-menerus mau mengubah secara mindset dan spirit. Yang ketiga, next, academic dan non-academic skills. Adik-adik sekalian, adik-adik harus mencapai cita-cita setinggi mungkin. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, baik secara akademik dan non-akademik. Saya selalu deal dengan anak-anak saya. Saya tidak pernah membuat anak-anak saya memutuskan untuk masuk ke program studi seperti yang saya cita-citakan. Sebab anak saya bukan saya, ya, kami berbeda. Jadi saya dorong dia untuk mencapai yang terbaik sesuai dengan passion dan strength-nya, dan kemudian mengembangkan baik di dunia akademik maupun non-akademik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa non-academic skills itu menjadi bagian, part yang sangat penting saat ini. Ya. Next, yang keempat adalah next, silahkan yang keempat, adaptability dan agility. Ya, adaptability itu adalah bagaimana kita beradaptasi, ya, adik-adik sekalian, beradaptasi, dan agility itu adalah kelincahan. Bagaimana kita melakukan adaptasi dan inovasi, ya. Jadi adik-adik sekalian, para pelajar, ya, saya berharap bahwa adik-adik bisa memiliki spirit untuk beradaptasi. Adaptability dan agility itu sebuah kemampuan yang memang harus diasah terus-menerus. Anda sedini mungkin, mumpung Anda masih di level pelajar, adaptability dan agility ini harus terus-menerus diasah.
ya. Dan saya percaya kalau nanti Anda di SEDES atau saat ini Anda pelajar di SEDES, saya percaya bahwa SEDES adalah tempat untuk terus menggali bagaimana kemampuan Anda untuk terus beradaptasi dan memiliki kelincahan di dalam berinovasi. Ya, next, yang kelima. Persistensi dan sustainability. Segala sesuatu dibutuhkan persisten dan sustain, ya. Jangan pernah seperti apa ya, euforia atau semangatnya adalah semangat sesaat. Anda harus bekerja keras, persisten, sustainable, ya, supaya Anda sendiri bekerja keras itu jangka panjang, pembelajaran itu tidak putus, ya. Anda harus terus menerus mau belajar mengembangkan diri, sehingga ketika era disrupsi itu Anda menghadapi tantangan yang besar. Kita semua menghadapi tantangan yang besar, tetapi kalau Anda persisten dan sustain di dalam pekerjaan, bekerja keras, di dalam Anda terus-menerus melakukan passion dan mengembangkan strength Anda, maka pasti Anda bisa mencapai yang terbaik. Ya. Oke, next. Baik, jadi ada 5. Tadi yang pertama, find your passion dan strength. Adik-adik sekalian perlu mulai terus-menerus menggali passion dan kekuatan, set your mindset dan spirit, develop your capabilities, baik akademik maupun non-akademik, kemudian adaptability and agility, lalu persistency dan sustainability. Dan itu tips dari saya supaya Anda bisa melakukan sebagai agen pembaharu bangsa, sebagai generasi milenial di era disrupsi seperti sekarang ini. Next. Baik, ini saya bersama salah satu mantan menteri, ya, Ibu Susi Pujiastuti. Pada saat itu kami berdua menjadi pembicara, ya. Nah, pada saat kami menjadi pembicara, saya tahu persis bagaimana Ibu Susi adalah lulusan SMP, ya, tetapi ternyata dia belajar secara autodidak, ya. Saudara bisa menjumpai bahwa seorang lulusan SMP menguasai lebih dari 5 bahasa fluently, ya. Kemudian ketika beliau berbicara, kami berdua dihadapkan dengan para doktor dan profesor. Ada sekitar 500-an audiences pada saat itu dan pembelajar di level higher education. Dan beliau betul-betul membuat saya mendapatkan banyak hal, kami semua mendapatkan banyak hal, bagaimana beliau betul-betul keuletan, mindsetnya, spiritnya untuk do the best, ya. Dan itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan adversity quotient. Ini tips yang terakhir, ya. Next. Adversity quotient itu adalah tingkat kecerdasan ketahanan, ya, kemampuan untuk bertahan. Makanya kalau Anda menghadapi problem, ya, adik-adik sekalian di tingkat pelajar, saya tahu kerja keras, ya, apalagi era pandemi seperti sekarang ini, adik-adik harus belajar online. Nantinya, kalaupun tatap muka, tetap akan blended learning, ya. Nah, ketika tingkat kecerdasan ketahanan ini adik-adik harus mulai latih sedini mungkin sejak di bangku pelajar, ya. Hidup ini penuh masalah, kesulitan, tantangan. Jadi di dunia pendidikan adik-adik juga pasti akan mengalami banyak kesulitan, tantangan. Tetapi sedini mungkin belajar dan menyelesaikan masalah. Ingat tadi di depan ada riset yang membuktikan bahwa kesuksesan seseorang bukan semata-mata karena IQ-nya. Jadi kalau adik-adik punya IQ yang tidak tinggi, saya pun punya IQ sebenarnya hanya rata-rata, ya. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa tingkat kecerdasan yang penting di sini bukan hanya IQ, tetapi tingkat kecerdasan ketahanan. Jadi ketahanan mental untuk tidak mau menyerah, never give up. Ya, sejak kecil kalau menjumpai
kesulitan, sedini mungkin di sekolah adik-adik berjuang untuk menyelesaikan, cari solusinya, menjadi problem solver, ya. Sedini mungkin belajar. Jadi mendevelop IQ, adversity quotient, harus sama penting dengan mengembangkan IQ. Kalau adik-adik bisa les di banyak pelajaran, untuk apa? Untuk menggali, untuk mendevelop IQ, adik-adik juga harus belajar untuk menjadi memiliki adversity quotient yang baik, ya, yang tangguh, menjadi orang yang tangguh, sehingga kecerdasannya bukan hanya secara akademik, tetapi juga non-academic skills. Oke, next. Ibu Inge mungkin bisa dipercepat untuk presentasinya ya. Ya, baik. Ini sudah terakhir. Ya, everyone want to be successful until they see what it actually takes. Ya, jadi kalau kita lihat di balik sepatu balet yang indah, ada yang penuh dengan luka-luka. Ya, kita percaya bahwa hasil. Ya. Oke, sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Dan yang terakhir, slide terakhir, terima kasih. Ya, itu email saya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau apapun, itu oke, ya. Jadi Anda bisa melihat atau bisa bertanya lebih lanjut di email. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan saya. Maaf untuk ketidakstabilan dari internet, ya. Terima kasih kepada Ibu Inge Gunawan, PhD, yang sudah menyampaikan presentasinya yang dengan jelas menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi dunia yang terdisrupsi di era revolusi industri 4.0 beserta dengan peluang dan tantangan yang kita hadapi di era ini, serta tadi sudah diberikan juga 5 tips gitu ya, 5 tips untuk bagaimana kita semua bisa survive sebagai seorang pelajar untuk kita bisa menyiapkan diri kita sehingga kita benar-benar siap menghadapi era disrupsi ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Inge atas pemaparannya, dan nanti Ibu Inge bisa melihat di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti di sesi tanya jawab Ibu bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dibacakan sekaligus nanti mendapatkan hadiah gitu ya dari panitia. 3 pertanyaan terpilih dari Bu Inge nanti akan mendapatkan hadiah begitu. Sedangkan pertanyaan yang lain mungkin nanti juga bisa akan dijawab oleh Bu Inge dari kolom chat begitu. Rekan-rekan muda, sahabat bijaksana dimanapun berada, kita akan masuki sesi kita yang kedua gitu ya. Di sini sudah hadir bersama kita ya, sudah nampak itu di kolom begitu ya. Ada Ibu Grace Anastasia, SWSE, anggota DPRD Provinsi Bali. Selamat siang Ibu Grace, di Bali mungkin sudah siang ya? Selamat siang. Selamat siang, ya. Teman-teman, rekan-rekan muda yang terkasih, di sesi yang kedua nanti kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Grace, begitu ya. Tadi dikatakan di era disrupsi ini, kebijakan itu menjadi salah satu peran yang penting ya untuk menentukan bagaimana arah bangsa ini ke depan, juga bagaimana kemudian kiprah kita di dunia pengambilan kebijakan ini. Nanti kita bersama akan mendengarkan sharing dari Ibu Grace, begitu ya. Bagaimana pengalaman beliau menjadi anggota DPRD di Provinsi Bali, yang kalau saya baca di berita pelantikannya, begitu ya, Ibu Grace ini satu-satunya anggota DPRD Provinsi Bali yang beragama Katolik atau satu-satunya yang non-Hindu begitu. Mungkin nanti Ibu Grace bisa juga men-sharingkan hal itu. Sungguh-sungguh bagaimana kemudian kita bisa menjadi garam dan terang di tempat kita berada. Dan nanti Ibu Grace juga akan men-sharingkan bagaimana
bahwa politik itu ternyata bisa juga menjadi salah satu cara perjuangan kita untuk kita bisa berpihak dan terlibat kepada mereka yang lemah, pada mereka yang miskin dan tersingkir. Sehingga harapannya nanti teman-teman rekan-rekan muda di sini bisa mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan dan tidak takut untuk kemudian bisa terjun ke dunia politik. Begitu. Tanpa berpanjang lebar lagi, 30 menit ke depan, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Grace Anastasia. Monggo Ibu Grace. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Sedes, juga Kepala Sekolah SMA Sedes Sapiensie, juga Pak Agung, Bu Melda dan Pak Wegik. Perkenalkan, nama saya Grace Anastasia Suryawijaya. Saya alumni dari SMA Sedes Sapiensie, angkatan tahun 93. Jadi angkatan di mana pertama kali SMA Sedes menerima siswa cowok, siswa pria. Di kelas 1-6 saya diampu wali kelasnya oleh Bu Indri, guru kimia waktu itu. Kemudian di kelas 2 saya di kelas 2A 1 plus 2 dengan Bapak wali kelas almarhum Bapak Ermawan. Kemudian kelas 3 diampu oleh Bu Holslo Purisa, guru bahasa Inggris di kelas 3A 1 plus 1. Nah, saat ini saya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, di mana saya berangkat dari partai yang saat ini dikenal sebagai Partai Anak Muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Di Komisi 2, saya di Komisi 2 di DPRD, saya di Komisi 2. Komisi 2 ini mewakili ekonomi keuangan, jadi membahas tentang ekonomi keuangan, yaitu terkait dari perindustrian, kemudian perdagangan, pertanian, UMKM, perkebunan, perikanan, pangan, logistik, terus kemudian koperasi, dan juga yang paling penting sebagai ikon di Bali adalah pariwisata. Nah, di PSI sendiri saya sebagai wakil ketua DPW PSI Bali. Nah, saya sangat bersyukur diajak oleh Bu Andrin untuk mengisi acara di sini. Sebenarnya saat ini saya sedang dalam masa reses. Masa reses ini adalah masa di mana anggota dewan ini turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi mengenai aduan-aduan, juga mengenai masukan-masukan dari masyarakat. Kalau tidak ada reses ini, sepertinya saya mungkin tidak bisa hadir untuk mengikuti webinar karena biasanya saya rapat. Ya, itu mungkin sekilas tentang saya. Saya mungkin bisa langsung memulai presentasi ini. Mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya dari panitia. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa cukup panjang lebar oleh Pak Agung juga dengan Bu Inge, ya, luar biasa sekali, salam kenal Bu Inge. Ya, mengenai disrupsi ini adalah sebuah era di mana terjadi perubahan yang tiba-tiba saat ini, seperti ya yang paling jelas kita bisa lihat bahwa yang tadinya sekolah itu tatap muka sekarang harus terpaksa kita harus berhadapan dengan layar seperti yang saat ini saya hadapi. Saya hanya menghadapi layar dan tidak menghadapi ada sekitar 675 orang yang ikut webinar ini. Ya, sebagai prakata di depan bahwa kita tahu menurut orang bijaksana bahwa perubahan ini sebenarnya itu adalah yang paling kekal, perubahan. Ya, karena memberikan kita hakikat kehidupan yang kita jalani bersama di dunia ini. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan oleh perkembangan kemampuan manusia. Mungkin bisa digeser slide-nya, ya, next. Ya, terima kasih. Nah, sebagaimana dapat kita pelajari dari sejarah peradaban manusia bahwa selalu ada perubahan. Jadi intinya adalah perubahan ini adalah yang paling kekal di dunia.
Karena perkembangan kemampuan manusia akibat dari tantangan yang dihadapi oleh manusia dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Jadi manusia yang untuk berlangsung kehidupannya ini memang selalu menghadapi tantangan. Yang terjadi adalah manusia ini selalu mengupayakan kesempatan untuk bisa mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Nah, mungkin selanjutnya bisa digeser slide-nya. Bu Inge tadi sudah menyampaikan bahwa tentang revolusi industri ini 1.0, ya ini ditemukannya mesin uap, ya, di mana James Watt itu ya pertama yang menemukan mesin uap. Dan kemudian tenaga pengganti dari manusia ini lebih bergeser sampai sekarang, seperti misalkan diperuntukkan untuk transportasi laut yang menjadikan negara di Eropa dan di Indonesia mampu untuk mencari sumber daya alam. Jadi inilah revolusi industri 1.0 ini mulai adanya perubahan-perubahan yang mungkin saat itu terjadi perubahan besar sehingga manusia harus mengikuti perkembangannya. Nah, kemudian revolusi 2.0 ditandai dengan ditemukannya listrik oleh Nikola Tesla yang menemukan arus bolak-balik listrik dan juga radio. Kemudian dilanjutkan dengan Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, generator listrik, dan banyak lagi penemuan-penemuan yang lain yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Kemudian revolusi industri 3.0 di sini ditandai dengan mekanisme komputasi. Ya, mekanisme komputasi ini dengan penemuan Alan Turing yang menemukan alat pemecah sandi. Waktu itu pasukan Nazi Jerman, jadi bisa diketahui gerakan mereka dalam beberapa menit saja. Sehingga serangan tentara Nazi ini dapat dipatahkan di masa Perang Dunia Kedua. Nah, saat ini kita yang hadir di sini ini sedang berada di revolusi industri 4.0, di mana dunia seakan tanpa batas, ya, dengan adanya kehadiran internet yang menghubungkan semua hal dan semua orang secara real time. Seperti saat saya berbicara ini, Bapak dan Ibu juga mendengar, adik-adik semua juga mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, ini menghubungkan semua hal dari semua orang di real time. Ya, walaupun terpisah antar benua, antar jarak, antar pulau, seperti itu. Jadi apa yang terjadi saat ini, detik ini, dengan demikian kita bisa sama-sama mengetahuinya. Nah, pada tahun 2017, Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe ini telah menyampaikan rumusan revolusi industri di masa yang akan datang, yang disebut dengan revolusi society 5.0, di mana saat itu tahun 2017 itu Jepang sedang mengalami sebuah tantangan dengan berkurangnya populasi, karena negara Jepang ini sepertinya mereka lebih memperhatikan untuk tetap bekerja dan untuk urusan produktif ini mulai berkurang. Nah, Jepang ini berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan Society 5.0. Konsepsi ini berupaya untuk memformulasikan pesatnya kemajuan teknologi yang mampu bersinergi dengan manusia, sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi stimulus kesejahteraan manusia, bukan justru terpinggirkan begitu saja. Nah, ada apa dengan kita yang di Indonesia? Nah, mungkin bisa digeser, minta tolong bisa digeser. Nah, apa yang terjadi dengan kita di Indonesia? Nah, pada saat masyarakat dunia ini disibukkan dengan wacana bagaimana mengantisipasi laju perkembangan teknologi informasi yang terjadi, agar dapat seoptimal mungkin dapat mensejahterakan manusia itu sendiri, dengan mensinergikan teknologi dengan manusia. Nah, hal anomali yang terjadi pada kita di Indonesia, rakyat Indonesia yang jumlahnya sampai saat ini 270 juta jiwa belum tampak adanya teknologi informasi yang ada. Ya, kompetisi-kompetisi di kalangan generasi muda ini belum nampak mengikuti kemajuan pesatnya teknologi informasi. Jadi belum kelihatan apakah bisa bermanfaat
bagi kehidupan rakyat Indonesia atau tidak. Nah, dalam riset yang dilakukan oleh Google dengan judul Ekonomi Seed 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia dinobatkan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara ada 350 juta pengguna internet. Dan yang luar biasa, 150 juta ini dari Indonesia, berdasarkan data yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2018. Pengguna internet sejumlah 171,17 juta, sebagian besar dikuasai oleh generasi milenial. Namun, pengangguran yang ada di tahun 2019 justru masih berada di angka 5,01%. Penurunannya hanya 0,12% dari tahun 2018, yang jumlah penganggurannya 5,13%. Nah, dari data dimaksud sangat kecil pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap penurunan pengangguran di Indonesia. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, nah ada apa dengan kita di Indonesia? Seakan besar jumlah pengguna internet di Indonesia, tapi hanya dipergunakan untuk membuat status tentang misalkan tentang dirinya sendiri, tentang kelompoknya, tentang kaumnya, tentang golongannya, tanpa adanya pemanfaatan selain untuk membuat status di media sosial. Dan parahnya lagi adalah menurut data BPS tahun 2020, alasan menggunakan internet selama lebih dari 8 jam sehari, penuntukan paling tinggi adalah untuk aktivitas di media sosial sebesar 51,5%. Ya, mungkin bisa digeser untuk untuk media sosial sebesar 51,5%. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, adik-adik semua tentunya pasti memiliki media sosial, bukan? Seperti misalkan Facebook, Twitter, Instagram, dan juga yang lainnya, YouTube misalkan. Nah, itu pasti akan memiliki media sosial. Itu yang pertama adalah digunakannya internet untuk peruntukan media sosial. Nah, kemudian yang alasan kedua adalah komunikasi lewat pesan, misalkan WA, kemudian Telegram, seperti itu. Nah, yang alasan ketiga tuh adalah games, yang keempat games lagi, dan yang kelima yang lagi marak saat ini itu untuk belanja online. Nah, siapa yang gemar belanja online di sini pasti mungkin senyum-senyum sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, apa yang bisa kita banggakan dengan data tersebut? 51%, 51% lebih itu menggunakan medsos ya. Keberadaan kita di tengah teknologi informasi ini seakan hanya sebagai pasar dari produk teknologi, baik produk perangkat keras maupun produk perangkat lunak. Nah, jika hal ini tidak kita sadari, maka tidak salah kemudian anak negeri kita ini, dari bangsa Indonesia ini, hanya akan mengeluarkan dana untuk membeli semua produk teknologi, namun tidak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Nah, sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan bagi dirinya. Kecenderungan pemiskinan diri kita sendiri sebagai anak bangsa di tengah kemajuan teknologi saat ini sangat nampak, di mana kita masih menggunakan jaringan internet. Nah, sebagai media dipakai untuk mengumbar nyinyir, untuk colek sana, colek sini, untuk bertarung membela masing-masing agama atau keyakinan melalui media sosial, lalu kemudian bermain video TikTok ya dengan goyang-goyang yang tanpa makna. Ini adik-adik juga jangan senyum-senyum sendiri ya. Dengan iming-iming pendapatan, padahal pendapatan yang diperoleh hanya sebagian kecil dari pembuat aplikasi TikTok itu sendiri. Sebenarnya sungguh sangat memprihatinkan. Nah, mungkin next bisa digeser. Terima kasih. Nah, lalu apa ini yang harus kita lakukan nih? Nah, kita harus menjadi generasi milenial yang kreatif. Be a creative person. Kreatif yang dimaksud adalah berkreasi tentang suatu hal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan kita. Nah, bila ada yang gemar melukis, ya berkaryalah terus dengan lukisan Anda. Sampaikan itu melalui media sosial.
jual hasil karya Anda sehingga Anda mampu untuk menghasilkan bagi diri sendiri dan keluarga Anda. Nah, jika Anda memang gemar teknologi, ciptakan sesuatu yang dari teknologi itu, pengetahuan teknologi itu untuk Anda miliki. Misalkan Anda sebagai kreator game, misalkan. Jadi kita tidak perlu mengikuti yang lain, tapi bisa menjadi sebagai kreator game tersebut. Bukan menjadi partisipan dari game, tetapi sebagai kreator dari game tersebut. Nah, misalkan ada aplikasi seperti TikTok, kalau memang Anda memiliki kemampuan teknologi, lakukan itu. Jadi jangan batasi diri kita, jangan batasi diri Anda. Kita harus berpikir untuk out of the box. Nah, seperti itu. Nah, ciptakanlah suatu yang pengetahuan teknologi ini sesuai dengan apa yang kemampuan yang Anda miliki dan hasilkan suatu produk yang dapat menghasilkan sesuai pendapatan. Nah, kalau bicara tentang kreativitas, nah mari kita belajar dari aplikasi Facebook. Siapa sih yang tidak punya Facebook? Saya yakin Bapak dan Ibu, adik-adik di sini pasti punya Facebook ya. Nah, setiap saat kita membuka aplikasi itu, selalu aplikasi itu bertanya, what's on your mind? Apa yang Anda pikirkan? Jika kita sadari arti pertanyaan itu, aplikasi ini tidak bertanya apa yang Anda rasakan, tapi apa yang Anda pikirkan. Nah, perbedaan pertanyaan itu saja kadang kita belum bisa terjemahkan. Jika pertanyaan tentang apa yang dipikirkan, tentu basisnya adalah logika berpikir kita. Nah, kalau berbicara logika, daya pikir, maka kita sebenarnya dituntut untuk berpikir tentang sesuatu. Karena logika adalah alam kreativitas manusia. Nah, tapi apa kemudian yang kita tuliskan? Bukan ide, bukan gagasan, akan tetapi ungkapan perasaan kita yang kita tuliskan. Misalkan, hari ini saya kurang mood, hari ini saya kepala saya pusing, hari ini badan saya sakit. Nah, seperti itu kadang yang kita ungkapkan dalam Facebook. Dan itu juga saya pernah melakukan hal tersebut. Ya, nah, bukan ide atau gagasan, akan tetapi ungkapan perasaan kita yang kita tuliskan. Nah, untuk itu para generasi milenial bangsa kita, bangsa Indonesia, karena tadi saya mau mengutip dari tulisan dari chat yang ada di sini dari Bapak FX Bagio, di situ menuliskan kaum muda adalah masa depan dunia. Ya betul, kaum muda ini adalah masa depan dunia. Karena oleh sebab itu, sebagai generasi milenial, mari kita mulai membangkitkan daya kreasi kita. Pikirkan sesuatu yang bermanfaat, lakukan hal yang dapat menghasilkan pendapatan. Manfaatkan terbukanya ruang informasi untuk mencari referensi yang dapat mendukung daya kreativitas kita. Nah, lakukan sekarang sebelum terlambat. Nah, namun di sisi lain, harus diakui sebenarnya, kebijakan pemerintah dalam mendorong kreativitas generasi milenial ini juga sangat minimal. Untuk itu dibutuhkan stimulan dari para generasi muda ini untuk mendesak pemerintah agar memprogramkan kegiatan yang dapat memancing daya kreasi dari generasi milenial. Hanya sebagai informasi saja terkait apa yang sudah saya lakukan sebagai anggota DPRD untuk mendesak pemerintah Provinsi Bali. Saya kan di Provinsi Bali, jadi PSI ini hanya terpilih di DPRD saja, DPRD kota dan juga DPRD provinsi. Dari Partai Solidaritas Indonesia ada 13 yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dan hanya 49 saja yang terpilih menjadi anggota DPRD kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, PSI ini butuh generasi muda yang peduli bangsa untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan kebijakan politik di Indonesia. Nah, kembali lagi, sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, ya sebelumnya perlu saya tekankan dulu bahwa anggota DPRD Provinsi Bali, anggota DPRD ini adalah wakil rakyat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang ada di sini ini, jangan terlalu memberi hormat, respect terlalu berlebihan kepada anggota DPRD. Karena pada dasarnya anggota DPRD ini pelayan rakyat loh. Anggota DPRD ini babu rakyat.
Jadi tidak perlu kita sampai harus menyanjung-nyanjung, kemudian sampai harus apa itu orang Semarang kalau mengatakan munduk-munduk seperti itu. Jangan lakukan itu. Sebenarnya DPRD ini pelayan rakyat. Nah, itu yang harus kita, mindset kita yang harus kita ubah. Jadi jangan terlalu memberikan hormat yang terlalu berlebihan kepada anggota DPRD. Itu salah besar ya. Semoga nanti ke depannya Bapak dan Ibu, adik-adik juga hormat sebatas hormat sebagai manusia, bukan sebagai jabatan. Kalau jabatan DPRD ini adalah wakil rakyat, babu rakyat seperti itu. Nah, terkait dengan hal yang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat minim ini, sebagai anggota DPRD, saya sudah beberapa kali mendesak pemerintah Provinsi Bali terkait dengan hal ini. Saya telah memberikan usulan secara tertulis melalui laporan reses. Ya, karena kalau laporan reses itu harus kita laporkan untuk supaya apa? Supaya gubernur ini mendengar ya kepada Gubernur Bali terkait dengan pentingnya untuk memperbanyak kegiatan yang mengacu pada pembinaan kreativitas generasi muda. Nah, tidak hanya terkait dengan kreativitas dalam bidang teknologi informasi, tapi juga kreativitas dalam bidang lainnya. Intinya yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan memperbanyak program untuk memancing kreativitas anak muda. Nah, namun apa daya ya sebenarnya DPRD ini bukan berfungsi sebagai eksekutor, karena namanya bukan eksekutif tapi eksekutor. Jadi sebagai legislator yang tupoksi saya itu adalah cuman bidang ruang legislasi, budgeting dan pengawasan. Untuk eksekutor ini adalah gubernur yang punya wewenang. Nah, namun paling tidak saya sudah berupaya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan generasi muda di tengah era kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, ada hal yang perlu saya ingatkan pada semua generasi muda bahwa nih tadi lupa digeser ya, kalau kita asik ngobrol gitu. Lupa digeser, mungkin bisa digeser, minta tolong ya. Nah, mungkin perlu saya ingatkan pada generasi muda bahwa pembangkitan kreativitas di kalangan muda ini juga sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu sendiri hanya dapat dipengaruhi dengan gerakan politik, seperti misalkan menyampaikan aspirasi ke pemerintah, baik dengan cara hearing atau audiensi dengan DPRD maupun eksekutif, ataupun dengan cara berdemonstrasi. Demonstrasi boleh dilakukan asal tidak melanggar ketertiban umum, serta tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Demonstrasi itu tidak salah. Yang salah ada tindakan anarkis saat demonstrasi. Demonstrasi itu sebenarnya adalah gerak politik, dan generasi muda jangan antipati dengan politik. Nah, karena politik itu tidak selalu kotor, seperti stigma banyak orang. Dulu saya juga melihat bahwa politik ini kotor, tapi setelah saya masuk di dalam dunia politik, sebenarnya banyak perubahan yang bisa kita lakukan kalau kita benar-benar terjun pada tempat yang tepat, yaitu di dalam partai politik. Nah, karena berpolitik ini sebenarnya bukan politiknya yang kotor, tetapi itu sangat tergantung dari personality politisinya. Jadi oknumnya seperti itu, lebih jelasnya oknumnya. Nah, jika generasi muda yang saat ini memiliki ketertarikan dengan dunia politik praktis, maka jangan ragu untuk menunjukkan kreativitas Anda dalam dunia politik. Ya, mungkin bisa digeser ya. Ya. Jangan ragu untuk menunjukkan kreativitas ini di dalam dunia politik. Nah, saya mengundang anak-anak muda yang hadir di sini. Kebetulan saya juga punya anak kelas 2 SMA, tapi anak saya ini tidak sekolah di Sedes, maunya sih di Sedes ya, tapi karena sekarang sudah tinggal di Denpasar, anak saya sekolah di Sekolah Katolik Santo Yosef, dua anak saya. Yang satu ini kelas 2 SMA, sebentar lagi umurnya akan 17, dan mungkin nanti akan memiliki KTP. Mungkin saya sebagai ibunya akan mengarahkan anak saya ini
kalau seandainya anak saya ini berminat untuk berkecimpung dalam dunia politik ini sejak muda, supaya anak saya ini tahu tentang politik dan tidak memandang politik ini sebagai sesuatu hal yang kotor, sesuatu hal yang penuh dengan misalkan korupsi semacam itu tidak, tergantung dari orangnya. Nah, saya undang anak saya ini juga teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik. Ya, karena meniti karir di politik ini membutuhkan pengalaman. Jika sejak awal mau untuk berkecimpung di partai politik untuk mengasah kemampuan diri sejak awal, maka kita akan memiliki kualitas pengetahuan politik ini jauh lebih baik. Nah, bukan harus masuk partai PSI, bukan. Partai apapun yang menurut Anda dapat menampung kreativitas atau aspirasi Anda, silahkan masuk ke partai yang Anda minati. Tapi di PSI sebagai partai kaum muda dengan idealisme partai yang menjunjung tinggi anti korupsi, anti intoleransi, anti diskriminasi, sampai saat ini masih mampu mewarnai politik nasional. Saya kira seiring dengan idealisme yang dimiliki kaum muda Indonesia masa depan, maka dengan senang hati jika PSI dapat menjadi salah satu pilihan Anda untuk mengasah kreativitas Anda di bidang politik. Karena segala sesuatu yang ada di kota Anda, di daerah Anda, itu selalu berujung dengan politik. Seperti misalkan lampu jalan mati. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan lampu jalan mati ini? Nah, kita bisa menyampaikan ke anggota DPRD atau bisa menyampaikan ke partai politik untuk nanti disampaikan ke dinas perhubungan untuk membetulkan tersebut. Nah, kemudian kalau air pam mati, itu akan ada aliran kegiatan informasi politik yang nanti berujung dengan dinas PDAM, nah seperti itu. Jalan juga berhubungan dengan dinas PUPR. Kemudian sampah ada hubungannya dengan dinas DLHK. Semua ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan politik. Nah, dulu saya berpikir ingin masuk partai politik, saya masih bingung mau masuk partai politik yang mana. Nah, kemudian PSI ini lahir di tahun 2014. Saya berpikir, saya melihat bahwa DNA partai ini sangat saya banget gitu ya, saya sangat gue banget rasanya. Ya, saya mungkin punya idealis yang tinggi. Nah, maka saya pilih ini PSI sebagai partai kendaraan politik saya untuk bisa maju ke arah yang lebih lanjut. Tadinya saya hanya berpikir untuk kita ini jangan banyak menuntut kepada negara lah. Tapi mari kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk negara ini. Jangan kita selalu sering menuntut. Kalau kita ingin banyak menuntut, masuklah ke situ, ke tempat yang tepat, buat perubahan di dalam, buat goncangan di dalam, agar kita bisa tahu seperti apa Grace untuk politik ini. Mungkin bisa lebih mempercepat presentasinya. Oke, itu sudah selesai. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya mungkin itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Intinya jadilah manusia yang kreatif ya, untuk bisa menghadapi disrupsi ini, untuk dapat bertumbuh di tengah tantangan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semua, adik-adik atas kesempatan yang diberikan. Saya pamit undur diri dengan ucapan matur suksma atau terima kasih dalam bahasa Bali, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan sering cuci tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Grace Anastasia yang sudah memberikan sharingnya yang luar biasa untuk memotivasi ya rekan-rekan muda untuk bisa terlibat di dalam pengambilan kebijakan ya, melalui peran-perannya di dalam menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga teman-teman juga bisa menangkap hal ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa menjadi jembatan bagi kita, begitu ya, menjembatani bagaimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat
itu bisa diteruskan kepada para pengambil kebijakan dan akhirnya kepada eksekutif untuk bisa direalisasikan di dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih juga untuk rekan-rekan masih ditunggu. Jadi nanti kami mohon Ibu Grace memilih 2 pertanyaan yang nanti akan dijawab di sesi tanya jawab begitu ya. Sekaligus nanti 2 pertanyaan yang dipilih oleh Ibu Grace ini akan mendapatkan hadiah begitu ya, hadiah yang menarik dari panitia. Baik rekan-rekan muda, kita akan lanjut saja masuk untuk sesi tanya jawab karena pukul 12 WITA begitu ya. Ibu Grace harus sudah mengikuti ada agenda yang lain, maka untuk yang pertama ini nanti akan saya pilih 2 pertanyaan begitu ya, 2 pertanyaan yang terpilih ya, yang nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Grace begitu. Ibu Grace masih ada di tempat ya Ibu Grace?